Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Aksi protes terhadap pernyataan Edy Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan Timur terus bergulir. Di Samarinda, Saudara, paguyuban adat dan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur kembali meminta polisi memproses hukum Edy Mulyadi. Paguyuban adat dan ormas mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan membawa keranda sebagai simbol pernyataan Edy Mulyadi yang mematikan toleransi. Dalam unjuk rasa ini, Saudara, massa meminta polisi segera menindak Edy Mulyadi secara hukum. Massa juga meminta Edy Mulyadi meminta maaf kepada warga Kalimantan Timur secara langsung. Kita kasih goyang memang, loncat kalau bisa. Untuk hal ini kita menuntut Edy Mulyadi ini meminta maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang ada. Secara langsung maksudnya itu datang ke sini. Kita juga akan mengenakan hukum adat. Jika dia tidak bisa menjalani hukum adat, kita akan mengenakan dia denda adat. Sementara itu, Saudara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait dengan dugaan kasus penghinaan yang dilakukan oleh Edy Mulyadi. Edy Mulyadi diketahui menggambarkan Prabowo sebagai macan yang mengeong. Menanggapi hal ini, Menhan berujar bahwa sudah ada pihak yang mengurus perkara ini. Edy Mulyadi gimana, Pak? Untuk Edy Mulyadi, Pak. Dari Kemenhan. Iya, tanggapannya, Pak. Itu sudah diurus, sudah ada yang ngurus ya. Pak, terkait dengan Edy Mulyadi, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Sedikit, Pak, sedikit. Terkait dengan Pak Edy Mulyadi, Edy Mulyadi, Pak. yang Edy Mulyadi sudah ada. Hari ini, Saudara, Komisi 3 DPR menerima audiensi warga Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu. Sekitar 20 orang menggunakan pakaian adat Kalimantan mendesak peran DPR agar Kapolri mengusut tuntas kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Edy Mulyadi terhadap warga Kalimantan terkait pernyataannya tentang ibu kota negara. Aliansi juga meminta pemerintah melibatkan warga Kalimantan jadi bagian dari otorita IKN. Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edy Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kita jemput, Ya. jemput. Kami ada sekarang di Jakarta, kami akan jemput kamu. Kita jemput. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk di sidang adat, tunggu. Saya sekaligus atas nama Forum Dayak Bersatu dan Pak Rudi tahu, perjuangan kami mengawal rancangan undang-undang. Kami tidak mau di dalam undang-undang itu tidak mengakomodir kearifan lokal. Komisi 3 DPR berjanji akan mengawal kasus Edy Mulyadi hingga tuntas. Aspirasi dari Aliansi Borneo Bersatu akan diteruskan kepada Kapolri. Anggota Komisi 3 fraksi Nasdem, Ari Egahni Ben Bahat, juga menegaskan bahwa ucapan Edy Mulyadi jangan sampai mengganggu kebinekaan di Kalimantan. Terima kasih pimpinan. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Baik. Saya mau tegaskan, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, wabil khusus yang lahir sebagai wakil rakyat dari seluruh kokus Kalimantan, tidak usah bimbang ragu, kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Memberikan semangat kepada saudara-saudaraku se-Kalimantan. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih, sahih, sahih. Shalom. Kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang akan melaporkan lebih lengkap hasil audiensi perwakilan warga Kalimantan dengan Komisi 3 DPR. Selamat petang Dian. Dian, bisa dijelaskan lebih lengkap lagi apa saja yang menjadi tuntutan dari Aliansi Borneo Bersatu ini? Ya, Yasir, ada 5 poin setidaknya yang disampaikan oleh Aliansi Borneo Bersatu dalam rapat dengar pendapat umum bersama dengan Komisi 3 DPR RI siang hari tadi. Yang pertama, mengecam pernyataan Edy Mulyadi yang kita tahu bersama bahwa pernyataannya sudah viral sejak 18 Januari yang lalu, yang diduga kontennya ini mengandung unsur penghinaan dan juga pelecehan terhadap Pulau Kalimantan, sehingga menciderai perasaan warga Kalimantan. Kemudian juga yang kedua, Aliansi Borneo Bersatu ikut mengecam pernyataan Edy Mulyadi terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa Prabowo merupakan harimau yang sudah berubah menjadi kucing begitu. Kemudian yang ketiga, mendukung aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum terhadap Edy Mulyadi. Kemudian yang keempat juga mendesak dilakukannya sidang adat Dayak terhadap Edy Mulyadi. Dan yang kelima, ini juga meminta supaya pemerintah pusat nantinya melibatkan penuh kelembagaan adat Dayak dalam mengawal terbentuknya Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Lebih lengkapnya kita dengarkan, Yasir dan juga saudara, pernyataan dari perwakilan Aliansi Borneo Bersatu Ducun H. Umar berikut ini. Negara dalam hal ini Kapolri untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edy Mulyadi CS. 4. Mendesak dilaksanakannya sidang adat Dayak terhadap Edy Mulyadi CS. 5. Dalam rangka implementasi terwujudnya IKN, dalam proses pelaksanaannya wajib hukumnya melibatkan secara penuh kelembagaan adat Dayak maupun para putra-putri asli Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN. Saudara, setidaknya juga ada 2 poin yang paling ditekankan oleh Aliansi Borneo Bersatu dalam RDPU tadi. Yang pertama adalah aliansi ini meminta supaya Edy Mulyadi segera langsung ditahan, karena kalau tidak segera langsung ditahan maka masyarakat Kalimantan yang berada di Jakarta ini akan langsung memboyong atau membawa Edy Mulyadi ke Kalimantan untuk dilakukan sidang adat. Kemudian juga yang kedua menekankan supaya nantinya ini pemerintah atau Aliansi Borneo Bersatu ini mengusulkan supaya nantinya yang menjadi kepala otorita Ibu Kota Negara Baru Nusantara adalah anak daerah atau warga Kalimantan asli, karena memang dinilai paling memahami karakter sosial dan juga budaya wilayah setempat. Yasir. Dian, terkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Borneo Bersatu ini, apa yang dijanjikan DPR khususnya terkait dengan kasus Edy Mulyadi? Singkat saja. Ya, pertama memang Komisi 3 DPR RI menjanjikan bahwa akan mengawal proses hukum Edy Mulyadi sampai selesai. Kemudian juga tadi anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP menyampaikan, atau Safarudin menyampaikan bahwa seluruh audiensi hari ini akan disampaikan langsung ke Kapolri. Kemudian juga tadi pimpinan rapat yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Bareskrim dan mendapatkan informasi bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, sehingga memang besok rencananya Edy Mulyadi ini akan dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri begitu. Dan terkait dengan permintaan Aliansi Borneo Bersatu supaya langsung ditahan Edy Mulyadi, tadi juga seluruh Komisi 3 DPR RI sepakat meminta supaya masyarakat Kalimantan sepenuhnya menyerahkan kasus ini ke ranah hukum, karena mengingat Indonesia merupakan negara hukum sehingga tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri. Jadi kita tunggu bersama nanti kelanjutannya seperti apa, Yasir. Dian Silitonga, terima kasih atas informasinya terkait dengan DPR yang berjanji akan kawal kasus Edy Mulyadi hingga tuntas.